Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Syera Zahra Tedi, biasa dipanggil dengan Syera. Saya adalah mahasiswa Tantri Abeng University, program studi ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang negara Cina. Cina menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2022. Dilansir dari laporan World Population Prospect 2022, jumlah populasi di negeri tirai ini mencapai 1,4 juta jiwa atau lebih dari 1 miliar jiwa. Baik, selanjutnya kita akan membahas bahasa apa sajakah yang digunakan di negara Cina. Saat ini ada 81 bahasa yang digunakan di negara Cina oleh masyarakat umum. Tetapi bahasa resmi yang digunakan di negara Cina yaitu bahasa Mandarin. Selain bahasa Mandarin, ada pun beberapa bahasa-bahasa yang digunakan di negara Cina. Yang pertama ada dialek utara, yang kedua ada dialek Wu, yang ketiga ada dialek Xiang, yang keempat ada dialek Yi, yang kelima adalah dialek Hakka, dan keenam dialek Yanbei. Selain itu ada juga dialek Minnan, dan terakhir ada dialek Kanton. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis negara Cina. Selain sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, Cina juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan luas wilayahnya sebesar 9.596.960 km persegi, dan luas wilayah ini menjadikan Cina sebagai negara terbesar keempat di dunia. Secara geografis, Cina atau Tiongkok terletak di benua Asia bagian timur atau bisa disebut dengan Asia Timur, dan berada di antara 18 derajat lintang utara sampai dengan 50 derajat lintang utara, dan mempunyai 73 derajat bujur timur sampai dengan 135 derajat bujur timur. Cina berbatasan dengan Mongolia di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah selatannya Cina berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Di sebelah timur, Cina berbatasan dengan Korea Utara, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Pakistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim apa saja yang ada di negara Cina. Cina memiliki beberapa zona iklim nih teman-teman. Yang pertama ada zona tropis, zona subtropis, zona beriklim hangat, zona beriklim sedang, zona beriklim dingin, dan zona dataran tinggi. Sebagian besar wilayah di Cina berada di zona subtropis, dan sebagian dari Guangdong, Taiwan, dan Yunnan, dan semua wilayah Hainan adalah zona tropis. Selanjutnya kita akan membahas soal budaya apa saja yang berada di negara Cina. Yang pertama adalah budaya Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek atau festival musim semi biasanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa hingga kini dengan sangat meriah, dengan menggantungkan berbagai macam pernak-perniknya seperti lampion merah, menyiapkan angpau, sampai pesta kembang api dan tarian naga serta barongsai. Ada festival Chengbeng atau festival Qingming. Nah, biasanya festival Qingming ini merupakan festival yang dimana masyarakat Tionghoa berziarah kubur ke makam para leluhurnya, teman-teman. Selain membersihkan dan bersembahyang, masyarakat Tionghoa ini membawakan seserahan atau sesajen untuk para leluhurnya seperti buah-buahan, makanan-makanan, serta karangan bunga. Selanjutnya kita akan membahas wisata-wisata yang berada di negara Cina. Ada Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina merupakan benteng yang sangat luas yang terdiri dari tembok yang sejajar. Tembok ini bahkan menelusuri puncak bukit dan gunung, membentang sekitar 5.500 mil atau setara dengan 8.850 km timur ke barat dari Gunung Hu dekat Dandong, Provinsi Liaoning Tenggara, hingga Jiawu Pass di barat Jiugan, Provinsi Gansu
Hebatnya lagi, tembok besar Cina ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Selanjutnya, aku ada tips and tricks bagi kalian yang ingin bekerja ataupun kuliah di sana. Yang pertama, kenali negaranya terlebih dahulu. Kalian harus mempelajari atau mengulik soal kebudayaan di negara sana, terutama bahasa. Kalian harus benar-benar mempelajari bahasa dari negara Cina untuk berkomunikasi. Sedangkan kalian juga harus mengulik soal budaya di sana, apa saja yang dilarang, apa saja yang harus dipatuhi, karena itu hal yang penting apabila kita berada di negara orang. Baik, itulah pemaparan tentang negara Cina. Saya Syaira Azahra, pamit undur diri. Sampai jumpa!